Salam sejahtera dalam kasih Kristus kepada pemirsa di mana saja saudara berada. Kembali di saat ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan melalui siaran renungan Tabura Injil. Semoga perjumpaan kita kali ini, pemirsa semua ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, terus ada sukacita dan damai sejahtera. Mari pemirsa, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Syukur, hormat, dan sembah kami kembalikan kepada Tuhan Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, yang telah melindungi, menyertai, menjaga kami, memberkati seluruh kehidupan kami, sepanjang hari-hari hidup yang ada, yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami menjalaninya dalam segala aktivitas dan kehidupan kami. Di saat ini bersama renungan Tabura Injil, kami akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang mempunyai firman ini, Engkau mari memberkati setiap pribadi yang berkesempatan untuk mendengar renungan firman Tuhan melalui siaran ini. Tuhan menjamah setiap orang, Tuhan memberkati setiap orang, Tuhan memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini. Supaya semua kami dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus, kami mampu menerima firman-Mu, menerjemahkannya ke dalam kehidupan kami, dan melakukannya sebagai bukti iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni semua salah dan dosa kami. Biarlah hari ini kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita terpilih di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Sekali lagi ayat ini saya baca. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita telah menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dengan segala karyanya, dengan segala kebaikan kasih dan berkat-Nya melalui setiap kehidupan yang kita lalui. Pada kesempatan ini firman Tuhan melalui Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 yang berbicara tentang percakapan dengan Nikodemus. Kita akan merenungkan ayat yang ketiga dengan tema hidup yang dibarui dalam pengharapan. Hidup yang dibarui dalam pengharapan. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Ia menjumpai Yesus pada suatu malam sebab ia penasaran dan ingin mengenal lebih dekat dengan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui maksud isi hati dari Nikodemus sehingga ia menegaskan bahwa Nikodemus mestinya lahir baru atau harus lahir kembali. Dalam jabatan sebagai pemimpin agama Yahudi, Nikodemus tidak memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Dalam keseluruhan pembacaan di mana terjadi dialog antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus karena tidak memahami maksud Yesus sehingga dia berkata, bagaimana mungkin seorang akan dilahirkan kembali bila dia sudah tua.
Maksud Yesus untuk menyampaikan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali atau lahir baru, dimaksudkan bahwa berbicara tentang gambaran kehidupan yang bukan secara manusiawi atau lahiriah secara duniawi, tetapi maksud gambaran Yesus tentang lahir kembali atau lahir baru adalah bagaimana mengalami sebuah pertobatan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya untuk mengalami atau mendapatkan keselamatan. Yesus menyampaikan ini kepada Nikodemus supaya Nikodemus memahami dan mengerti bahwa kelahiran baru atau kelahiran kembali yang dimaksud oleh Yesus adalah kelahiran di dalam roh. Artinya bahwa seseorang harus mengalami pembaharuan hidup. Seseorang harus memberi hidupnya untuk mendapat keselamatan dengan bertobat secara sungguh-sungguh. Hidup yang dibarui dalam pengharapan artinya bahwa bukan menjalani hidup di dunia saja, tetapi menjalani hidup untuk melakukan sesuatu sehingga mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal belum terjadi saat ini, tetapi ada harapan bahwa di depan sana ada hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, percakapan Yesus dan Nikodemus mengajarkan kepada kita tentang suatu kehidupan baru. Sebagai orang-orang percaya, kita terus belajar mengerti maksud Tuhan. Kita terus harus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat memahami tujuan dari hidup kita, bahwa setelah kehidupan ini di dunia ada kehidupan kekal nanti. Hidup yang dibarui dalam pengharapan akan memberikan kita pengertian. Dengan tema ini kita tahu bahwa hidup kita tidak selamanya ada di dalam segala hal yang kita lakukan bertentangan dengan Allah. Hidup yang dibarui berarti kita harus memberi kehidupan kita sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Diberi kesempatan kepada Tuhan untuk menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar bertobat. Bertobat bukan sekedar kata-kata, tapi bertobat harus benar-benar dalam perbuatan. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, dari kisah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kita dituntun untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita pribadi, persiapkan kehidupan rumah tangga kita, persiapkan kehidupan dalam persekutuan jemaat, untuk memasuki kehidupan kita di dalam minggu-minggu Advent, tetapi juga kita akan memasuki perayaan-perayaan Natal. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, mengapa kita membiarkan kehidupan kita terus menjadi orang-orang yang melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan Tuhan? Kita perlu pembaharuan hidup supaya pengharapan kita menjadi penuh dan sempurna, menjadi lengkap. Kita berharap bahwa suatu ketika nanti kita mendapat kehidupan yang kekal. Maka hari-hari hidup ini harus kita menjalaninya di dalam suatu kehidupan yang benar-benar mengalami pertobatan. Itu yang disebut lahir baru. Itu yang disebut lahir kembali untuk mendapat kehidupan yang baru. Tanggalkan semua kebiasaan buruk kita, tanggalkan kehidupan lama kita, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan membaharui hidup kita, memberkati kita, memulihkan keadaan kita dari segala hal yang bersifat fana dan sementara. Kita mendapat pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, bahwa kita juga akan mendapat keselamatan. Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, firman Tuhan hari ini menuntun kita
untuk membenahi hidup kita masing-masing. Kita berjalan, kita terus menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, maka kita juga harus mengucap syukur, tetapi membawa kehidupan kepada Tuhan untuk dibaharui, dipulihkan, dan kita menggenapi segala pengharapan kita untuk mendapat kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita, menolong kita. Harapan kita, impian kita, tujuan hidup kita adalah keselamatan. Biarlah Kristus dengan rohnya yang kudus memimpin dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa. Kami mengucap syukur sebab ketika malam kami tidur Tuhan menyertai kami, ketika pagi masih ada hari yang baru, kami boleh berjumpa kembali di dalam siaran renungan Tabura Injil hari ini. Kami telah memberi kehidupan kami untuk Tuhan perlengkapi dengan segala maksud Tuhan. Melalui firman-Mu biarlah kami terus dibaharui, dipulihkan, sehingga kami terus berharap dan percaya bahwa kehidupan yang kekal Tuhan beri kepada kami dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kelahiran kembali melalui segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada. Semua orang yang senantiasa mengikuti, mendengar, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya, biarlah itu menjadi berkat bagi mereka. Supaya mereka terus kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mereka mampu untuk membawa kehidupan mereka lebih dekat Tuhan. Dan mereka terus dibaharui, dipulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, berkati semua orang yang mengikuti renungan di saat ini. Pribadi hidup dan kehidupan mereka, rumah tangga mereka senantiasa terpelihara dalam tangan kuasa Tuhan. Segala aktivitas mereka keluar masuk kehidupan mereka biarlah menjadi bagian yang selalu mengalami penyertaan berkat dan mujizat dari Tuhan untuk menolong mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Ketika mereka masih hidup jauh dari Tuhan, mereka masih menjadi budak dosa, mereka masih melakukan kejahatan dan hidup mereka masih di luar Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tuntun mereka, rangkul mereka, bawa mereka kembali. Supaya mereka juga memahami suatu kehidupan dalam pengharapan yang mengalami pembaharuan karena Kristus menjadi pemimpin dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami telah menyelesaikan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu bagi semua orang. Berkati kru Tabura Injil. Berkati semua pelayan-pelayan yang terus menyampaikan firman melalui media sosial. Tapi Tuhan juga memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk berdoa bagi umat Tuhan di tengah dunia ini. Berkati semua manusia yang hidup takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni semua salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya dan kita terus pergi untuk menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Jangan lupa ikuti terus renungan Tabura Injil. Tuhan memberkati. Shalom.